Assalamualaikum guys, welcome my YouTube channel. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sally Arfiani Priardini dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 dengan NIM 123021013 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ima Kurniastuti, STMT, dan juga Ibu Lailatul Husnul Rizki, SST, MPH. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian dari biomekanika atau pengertian dari biomekanika kerja. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari biomekanika, dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang penerapan dari biomekanika, dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai tulang, kognitif, tisu atau jaringan penghubung, dan juga otot atau muskel. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari biomekanika. Apa itu biomekanika? Biomekanika merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun aktivitas. Dan biomekanika juga merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan juga macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Dalam pengaplikasiannya terdapat unsur-unsur konsep fisika biomekanika untuk menganalisis bagaimana gerak tubuh manusia tersebut. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa secara menyeluruh biomekanika kerja merupakan suatu bidang studi membahas mengenai interaksi para pekerja dengan berbagai peralatan pekerjaan, seperti halnya mesin dan material, sehingga mereka bisa meningkatkan performa pekerjaan sekaligus mengurangi resiko cedera pada pekerjaan tersebut. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis-jenis dari biomekanika. Apa saja jenis-jenis dari biomekanika? Yang pertama yaitu ada general biomekanik. Adalah kategori biomekanika kerja yang mempunyai pokok bahasan mengenai hukum serta konsep-konsep dasar yang mempunyai pengaruh pada tubuh ilmiah manusia baik dalam kondisi diam maupun bergerak. Kategori yang satu ini lebih meniti. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa secara menyeluruh biomekanika kerja merupakan beratkan pada fokus terhadap teori, yang mana hal ini akan dilakukan dengan banyak riset atau penelitian. Adapun general biomekanik akan dipecah kembali ke dalam dua kategori yang meliputi. Yang pertama yaitu biostatik. Dalam hal ini, kajian ilmu biomekanika hanya menganalisa pada bagian tubuh manusia yang diam atau bergerak pada garis lurus dengan posisi yang seragam. Biodinamik mengkaji mengenai bagian-bagian gambar tubuh manusia dengan tanpa melakukan pertimbangan pada gaya yang terjadi. Di samping itu, biomekanik juga lebih berfokus kepada analisis terhadap gerakan tubuh manusia yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari kinerja yang terjadi di dalam tubuh. Lalu yang kedua, saya akan jelas tentang okupasional biomekanik. Berbeda dari general biomekanik, jenis yang kedua ini akan mengkaji interaksi manusia dengan peralatan kerja atau mesin yang digunakan. Hal ini mempunyai tujuan khusus, yakni untuk meminimalisir cedera yang terjadi pada pekerja akibat kelebihan muatan material atau mesin yang digunakan saat dalam proses pekerjaan. Kategori biomekanika yang satu ini lebih menitik beratkan pada kolaborasi antara bagian-bagian tubuh yang meliputi tulang, otot, dan juga jaringan penghubungnya. Dalam konteks ini, hubungan antara tulang, otot, dan juga jaringan penghubung dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, tulang sebagai alat yang besar dan panjang, yang mana fungsinya untuk melakukan distribusi gaya atau tegangan saat melakukan pekerjaan. Tulang ini nantinya akan digunakan untuk sebagai sarana perbandingan beban. Dapat dikatakan bahwa berat antara tulang dan beban harus lebih berat tulang agar manusia tidak mengalami cedera. Dalam biomekanika, hal ini berhubungan dengan kerangka manusia, yaitu jaringan penghubung dalam tubuh manusia berguna sebagai sambungan dalam pergerakan yang relatif kecil.
Yang ketiga, jaringan penghubung juga sebagai penghubung antara tulang dalam stabilitas sambungan atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Yang keempat yaitu tendon atau jaringan penghubung juga sebagai penghubung antara tulang dan juga otot, terdiri dari sekelompok serabut yang mana letaknya paralel. Yang kelima, dalam mekanisme biomekanika, gerakan jaringan penghubung atau tendon tersebut harus diminimalkan agar manusia tidak mengalami cedera saat bekerja dengan menggunakan alat ataupun saat mereka harus menopang sebuah beban. Aktivitas yang dilakukan manusia tetap membutuhkan usaha fisik dan juga penanganan manual terhadap material dan peralatan. Sehubungan dengan ini, kegiatan manual materi handling atau MMH tetap diperlukan untuk kondisi kerja. Adapun dampak negatif MMH adalah kesehatan dan keselamatan kerja K3. 25% kecelakaan kerja terjadi akibat salah urat pada punggung di negara industri. Perkiraan 70% sampai dengan 80% penduduk mengalami berbagai macam sakit punggung atau back pain. Berdasarkan data, perkiraan terakhir sekitar 10% sampai 15% populasi mengalami sakit punggung bagian bawah atau low back pain. Suatu lembaga menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika, NIOSH, melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biomekanika, yaitu frekuensi perpindahan. Hal ini dicatat sebagai rata-rata perpindahan per menit. Untuk perpindahan yang berfrekuensi tinggi, titik frekuensi terpisah layak diberikan untuk setiap perpindahan yang berbeda. Periode atau durasi total waktu yang diberlakukan dalam perpindahan pada suatu pencatatan dapat ditentukan sebagai kurang dari 1-2 jam atau 2-8 jam berdasarkan penelitian terakhir yang dicantumkan dalam revisi NIOSH Wilderness. Dikemukakan 2 buah faktor penggali yang mempengaruhi berat badan yang boleh diangkat adalah dapat segera dipahami bahwa tingkat kecelakaan muskuloskeletal atau jumlah kecelakaan per jam orang Pembahasan yang keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang, cognitive tissue atau jaringan penghubung. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang otot atau muscle. Yang pertama yaitu ada tulang, adalah alat yang merendam dan mendistribusikan gaya ataupun tekanan yang ada padanya. Investigasi pada L5 ataupun S1. Tulang dalam tubuh berkaitan dengan massa statistika ataupun keseimbangan dan juga dinamika gerak yang berkaitan dengan saat berdiri, berjalan, berlari, mengangkat benda dan juga lain-lainnya. Mekanisme tulang
Yang pertama ada kepadatan atau density tulang, yang kedua ada perpanjangan atau pemadatan di bawah gaya yang diberikan, lalu yang ketiga besaran gaya yang dibutuhkan untuk mematangkan ataupun menghancurkan dengan kompresi, tekanan, dan juga tarikan. Yang kedua yaitu ada cognitive tissue, adalah jaringan yang menghubungkan semua jenis-jenis jaringan dalam tubuh untuk disinkronasi, melindungi, dan memelihara seluruh jaringan serta organ tubuh. Terdiri dari 3 bagian yaitu ada kartilage, ligamen, dan juga tendon. Kartilage adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan dan relatif kecil. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata, ruas-ruas tulang belakang yaitu dikenal sebagai intervertebratal disc yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti. Vertebrata juga terdapat pada ligamen dan juga otot. Gerakan relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengadah, dan juga memutar. Sedangkan disk berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan juga rotasi. Yang kedua yaitu ada ligamen, berfungsi sebagai penghubung antara tulang dalam stabilitas sambungan atau disebut juga joint stability untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas rambut yang letaknya tidak paralel. Oleh karena itu, tendon dan juga ligamen bersifat inelastis dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Yang ketiga yaitu ada tendon, memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan juga otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagena yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesek harus diminimaliskan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Lalu yang ketiga ada otot atau muskel, terbentuk dari fiber dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm dan berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Berikut adalah penjelasan dari anaerob. Dan selanjutnya yaitu ada pengertian dari aerobik. Berikut adalah pengertian dari aerobik. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.